Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Jumpa lagi dengan Kong Teguh di program Kong Teguh. Kali ini saya akan bercerita tentang sesuatu yang sederhana yang barangkali kita lupa atau barangkali juga membuat kita sempat bertanya-tanya tetapi tidak pernah ada jawaban, yaitu tentang NIO. N-I-O. Satu suku kata yang diletakkan di belakang nama perempuan Tionghoa yang lahir pada zaman Belanda sampai tahun-tahun 1970-an. Nama NIO tidak lagi Anda bisa temukan pada anak-anak perempuan Tionghoa yang lahir pada tahun 90-an sampai saat ini. Ini barangkali sesuatu yang menarik untuk diperhatikan karena mungkin kita tidak akan lagi menemukan kata NIO di belakang nama perempuan Tionghoa pada tahun-tahun berikutnya. Kata NIO barangkali kita bisa temui pada nama-nama orang-orang atau perempuan-perempuan Tionghoa yang sudah tua. Kalau kita perhatikan nama-nama perempuan Cina Benteng atau nama-nama perempuan Tionghoa di Jawa, rata-rata meskipun tidak semua menggunakan NIO di belakang dulu. Bukti paling menarik, paling nyata untuk semua ini adalah kita bisa lihat di bongpai atau di setiap bongpai atau batu nisan di pekuburan Tionghoa pasti dituliskan nama-nama keluarga dan nama NIO selalu ada untuk nama anak perempuan. Bagi Anda yang pernah bergaul dengan masyarakat Cina Benteng atau masyarakat keturunan Tionghoa dimanapun di Pulau Jawa, pasti akrab dengan kata NIO di belakang setiap nama perempuan Tionghoa. Oke, memang tidak semua orang-orang Tionghoa pada saat itu, terutama pada generasi 1980-an ke bawah yang menggunakan nama NIO. Beberapa kawan saya perempuan Tionghoa tidak menggunakan nama NIO. Pada zaman tahun-tahun 1000, pada abad-abad ke awal-awal abad ke-20 juga ada beberapa tokoh perempuan Tionghoa yang tidak menggunakan nama NIO. Salah satunya adalah Au Cui Lan, pendiri Yayasan Ati Suci. Tapi nama NIO mendominasi. Sebagai contoh, Mas Nah Pangcin NIO, seorang penyanyi cokek terakhir di Tangerang, atau Lau Peng NIO, seorang pendiri perusahaan jamu terkenal yang bernama Nyonya Mendir. NIO bukan sekedar kata yang diletakkan di belakang nama perempuan Tionghoa pada pada abad ke-17, 18, dan 19, bahkan sampai kemudian paruh pertama abad ke-20. NIO punya artis sejarah karena kata itu tidak muncul begitu saja dan kemudian diturunkan kepada atau digunakan secara turun-temurun untuk anak-anak perempuan Tionghoa di Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Sekarang saya ingin bercerita bagaimana NIO, kata NIO digunakan di akhir nama perempuan Tionghoa di Pulau Jawa. Semua ini bermula dari sebuah fakta sejarah bahwa orang-orang Tionghoa yang datang ke Indonesia, datang ke Pulau Jawa setelah VOC mapan, bahkan sebelum VOC mapan, itu tidak membawa perempuan. Mereka datang ada yang sendiri-sendiri atau secara individu, ada yang berkelompok, dan semuanya laki-laki. Setelah mereka berada di Batavia,
atau kemudian bermukim di kota-kota lain di Pulau Jawa, bekerja keras dan kemudian membangun ekonomi, muncullah kemudian kebutuhan untuk berumah tangga, muncul kemudian kebutuhan untuk turun-temurun. Banyak hal yang mereka lakukan. Yang pertama adalah mereka keluar dari permukiman mereka, berusaha mencari perempuan-perempuan lokal untuk dinikah. Tetapi ini sangat sulit. Perempuan lokal di sekitar Batavia rata-rata telah beragama Islam. Satu-satunya cara bagi lelaki Tionghoa pada abad ke-17 untuk memenuhi hasrat seksualnya adalah dengan membeli budak. VOC melihat peluang ini dan membanjiri Batavia dengan banyak budak perempuan dari Bali, Bugis, dan Makassar. Dari ketiga ini, Bali, Bugis, dan Makassar, budak Bali paling disuka. Katanya mereka berkulit lebih terang dibandingkan budak-budak dari wilayah Indonesia yang lain. Namun, harga budak Bali, Bugis, dan Makassar itu tidak murah, antara 20 sampai 30 gilder atau 5 sampai 6 kali gaji kulit Tionghoa pada saat itu. Sesuatu yang barangkali bagi sebagian laki-laki Tionghoa, bagi sebagian besar laki-laki Tionghoa sangat berat, tetapi tidak bagi sebagian kecil orang-orang Tionghoa kaya pada saat itu. Orang-orang kaya Tionghoa pada saat itu membeli lebih dari satu budak Bali. Bagi seorang budak, mereka tidak punya nama pada saat dijual. Setelah dibeli, mereka baru diberi nama. Ada 3 kemungkinan seorang budak pada saat dibeli. Pertama adalah menjadi gin'a atau budak di dalam rumah orang yang membelinya, menjadi ki atau selir atau gundik tuannya, dan menjadi nyonya. Jika seorang budak perempuan Bali hanya menjadi gin'a, dia bisa diperjualbelikan. Misal, sang tuan yang membelinya sudah bosan setelah sekian tahun, dia bisa dijual ke orang lain. Tapi sebagai ki, sekalipun dia bukan nyonya, dia sudah menjadi bagian dari keluarga tuan itu. Yang paling menarik adalah pada saat budak ini menjadi nyonya. Sebagai nyonya, status nyonya itu hanya bisa ditentukan oleh perkawinan. Persoalannya adalah hukum VOC pada saat itu, bahkan hukum Hindia Belanda berikutnya, melarang perkawinan antar etnis. Boleh sebut antar ras atau antar etnis. Artinya orang Tionghoa tidak boleh menikah dengan pribumi. Orang Tionghoa tidak juga boleh menikah dengan orang Belanda. Yang pasti tidak boleh ada perkawinan antar ras atau antar etnis. Tapi semua ini bisa disiasati dengan satu cara. Ini yang paling menarik. Dan kemudian memulai proses munculnya kata nio. Seorang tuan atau orang yang membeli budak dan akan menikahkan budak perempuan ini secara resmi, maka dia harus mendatangi tetua marga atau sebuah keluarga yang bersedia mengadopsi budaknya. Pada saat diadopsi, sang budak mendapatkan nama Cina. Misal, Wei Chit Nio atau Tan Peng Nio atau Tan San Nio dan segala macam. Nio muncul dari sini. Saya tidak tahu kenapa kemudian kata Nio digunakan. Apakah itu sebagai identifikasi bahwa
pemilik nama ini adalah bukan Tionghoa asli, tetapi pribumi yang dicinakan. Atau kemudian ada maksud lain. Yang pasti prosesnya kemudian adalah terjadilah perkawinan antara Tionghoa, antara laki-laki Tionghoa dengan perempuan Tionghoa. VOC dan pemerintah Hindia Belanda pada saat itu menutup mata, karena mungkin mereka menganggap sudah terjadi perkawinan satu ras, bukan perkawinan antar ras. Dalam tradisi perkawinan Tionghoa pada saat itu, terutama di orang-orang kaya, diadakanlah pesta besar. Pesta yang sangat luar biasa besar dan yang tidak, bahkan ada juga yang tidak ada pesta, mereka hanya sekedar menikah, mendapatkan surat nikah, yang penting resmi bahwa mereka sudah menikahkan seorang budak yang dicinakan. Tahun-tahun berikutnya adalah anak-anak perempuan yang lahir dari perkawinan resmi ini akan menggunakan nama Nio secara turun-temurun. Kalau perempuan menggunakan nama Nio tapi laki-laki enggak. Nah, ternyata belakangan kemudian berkembang anak-anak Ki atau Selir atau Gundik juga memperoleh nama marga dan Nio untuk yang perempuan. Karena disebutkan oleh Profesor Yuan Bingling yang melakukan penelitian ini dan ditulis dalam sebuah artikel yang sangat menarik adalah Ki itu sudah menjadi bagian dari sebuah keluarga. Meski bukan tidak dicinakan, seorang Ki atau budak Bali atau budak Bugis dan Makassar yang masuk ke dalam rumah itu memiliki hak dan anak-anaknya punya hak menggunakan nama marga serta Nio bagi yang perempuan. Pada abad-abad ke-18 dan abad ke-19, hampir semua, meski tidak seluruhnya, ada beberapa yang tidak menggunakan Nio. Setiap perempuan yang lahir, setiap anak perempuan Tionghoa yang lahir pada saat itu, pada periode itu, menggunakan Nio. Bahkan ketika terjadi pembantaian 1740 di Batavia, orang Belanda tidak sedang membantai warga Tionghoa, tetapi masyarakat keturunan Tionghoa. Mereka yang lahir dari rahim para budak Bali, Bugis, dan Makassar. Nama Nio dipakai di hampir seluruh Jawa. Barangkali itu kita dengan sangat mudah menemukan bukti itu dengan cara, kembali lagi saya tadi katakan, cara yang paling mudah adalah dengan membaca bongpai atau batu nisan di pemakaman, atau kemudian mencari atau membaca di banyak literatur tentang warga keturunan Tionghoa di Pulau Jawa. Situasi ini berkembang sampai kemudian, kalau menurut saya, sampai kira-kira tahun 1970-an. Perempuan-perempuan yang lahir pada periode itu 1970-an masih menggunakan nama Nio. Anak-anak perempuan Tionghoa di sekitar Tangerang atau barangkali di beberapa kota di Pulau Jawa masih menggunakan kata Nio di belakang namanya. Saya menemukan beberapa bukti menarik di Cengkareng misalnya, di tempat saya dibesarkan, satu keluarga di dalam kakaknya semua anak perempuannya menggunakan nama Nio. Tetapi Anda tidak pernah menemukan lagi kata Nio pada anak-anak perempuan Tionghoa yang lahir setelah 1980-an. Penyebabnya saya tidak tahu. Ketika saya bertanya kepada beberapa orang, mereka hanya mengatakan itu dulu
orang-orang tua dulu anak perempuannya dikasih nama Nio, kalau sekarang enggak lagi. Perkiraan saya adalah telah muncul kesadaran baru atau kesadaran sejarah tentang kata Nio. Meskipun kata itu sebenarnya bukanlah dilekatkan untuk sesuatu yang buruk, tetapi hanya sebuah identifikasi. Karena Nio arti sesungguhnya adalah ibu. Kalau dalam bahasa Mandarin disebutkan Niang. Khusus untuk Niang, kita bisa mendapatkan bukti yang paling menarik adalah di Bongpai Wikiat Chin, seorang kapten Cina terakhir Tangerang. Anak-anak perempuan Wikiat Chin menggunakan nama Niang, bukan Nio. Bahkan pada abad-abad ke-19, peralihan sampai abad ke-20, orang-orang Tionghoa kaya menggunakan nama Lady di depannya. Misal, Lady Tan Peng Nio, atau Lady Pang Chin Nio, atau Lady Pang Chin Niang. Kata Lady, kata dalam bahasa Inggris, digunakan begitu saja untuk menggambarkan sebuah status sosial masyarakat Tionghoa pada saat itu. Kata Nio yang diletakkan di belakang nama perempuan Tionghoa barangkali akan musnah dalam hitungan tahun atau bahkan dalam satu dekade ke depan. Meski demikian, kita tidak bisa melupakan bahwa kata ini pernah ada. Kata ini pernah digunakan selama 300 tahun, bahkan mungkin 400 tahun oleh perempuan-perempuan Tionghoa di Indonesia. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa dengan Kong Teguh di program Kong Teguh berikutnya dengan kisah-kisah yang lebih menarik.